Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Selamat pagi Bu Lidi. Iya, selamat pagi. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presens, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Baik, saya akan mendukung dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan. Baik, bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dan Baik, saya paham. Apa harapan yang Ibu ingin capai dalam observasi kali ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun dan membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berjumpa kembali. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, silakan dipraktikkan ya Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model kita. Pertama-tama mari kita mulai menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai nih kira-kira di sesi coaching ini? Selamat pagi juga Ibu. Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan saya, Bu, untuk mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik, tujuannya sudah jelas ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi nih kira-kira hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa ada hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu, Bu? Saya sering merasa kekurangan waktu, Bu, ya, kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan seperti itu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang bisa Ibu lakukan dan meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur, Bu, dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, agensinya. Rencana yang jelas ya Bu ya. Oke, sekarang bagaimana kira-kira Ibu ini menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Terus kemudian apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Baik, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan-rekan untuk mendukung rencana saya, Bu. Oke, terakhir bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencananya? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan minta umpan balik dari rekan kerja saya. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Sudah cukup, kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya di sini akan membahas tentang coaching yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai supervisi yang sudah Ibu lakukan kepada rekan sejawat Bu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Boleh saya berbagi hasil pengamatannya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih juga atas pertanyaan. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi, saya memperhatikan Ibu melakukan kesalahan dan seharusnya sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Bagaimana Pak menurut Ibu? Saya mengerti, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Baik, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk mengambil observasi selanjutnya? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Baik, luar biasa. Semangat untuk melakukan percobaan selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Ibu.